Hah? Setahu saya yang namanya ganja itu kan ya ganja narkoba, ganja terlarang gitu ya. Tapi ternyata efeknya ada untuk medis. Ya, bahkan WHO sudah lama loh mencabut ganja dari narkotik. Oh ya? Katakanlah, apa sih bedanya ganja yang bisa bikin fly itu ya, dengan ganja medis? Gambar apa ini, Dok? ya, tubuh manusia itu pada saat kita memiliki bayi dan kita menyusui, tubuh kita itu mengeluarkan endogen cannabis. Jadi sebenarnya ganja ini salah satu tumbuhan yang memiliki manfaat terlalu banyak. Iya ya. Ya, tapi karena herannya karena terlalu banyak manfaat, apa memang harus diilegalkan? Hai Lovely People. Pertanyaan yang selama ini ada di kepala kita adalah apakah satu benda yang selama ini kita anggap sebagai benda terlarang ya, ternyata ia memiliki potensi sangat besar untuk dunia kesehatan, dunia medis. Benda apa itu? Ganja. Nah, pasti pada penasaran juga kan? Kenapa ganja yang banyak sekali memicu perdebatan legalitasnya di beberapa negara lain mungkin sudah banyak digunakan untuk pengobatan. Tapi kenapa di Indonesia sendiri sampai sekarang mungkin belum ada wacana ke sana? Nah, sekarang sudah hadir di sebelah saya Dr. Widya Murni Mars, Diploma of International Hormone Society. Ya. Wah, apa kabarnya, Dok? Baik, Reza. Alhamdulillah. Saya senang banget loh Dokter Widya bisa main-main ke sini, sharing-sharing cerita soal ini. Karena saya ingat banget pertama kali ketemu Dokter Widya, sharing pertama adalah kita langsung ngomongin soal ganja medis. Itu luar biasa. Ini seorang Dokter Widya terus ngomongin ganja gitu kan, kayak, hah? Setahu saya yang namanya ganja itu kan udah pasti barang terlarang. Ini udah pokoknya termasuk narkoba gitu kan ya. Ternyata ada manfaat medis di balik itu semua. Gitu. Dokter Widya kemudian berkecimpung lah di dalamnya menjadi salah satu apa nih dok? Advokator lah. Gitu. Untuk dunia ganja medis ini sendiri. Gimana bisa mulainya ke situ Dokter Widya? Ya, Reza, saya memulai karir saya sebagai dokter integratif dan functional medicine 18 tahun yang lalu. Di situ waktu saya mulai belajar, ilmu pertamanya adalah ilmu keseimbangan hormon. Kenapa saya belajar ilmu ini? Karena waktu kita sekolah, sepertinya kita dilarang untuk utak-atik hormon. Kan complicated gitu ya. Guru kita dulu kalau nggak salah bilang gini, jangan sembarangan main-main hormon, kamu nanti bisa kena cancer. Nah, ternyata di balik itu saya kepo, apa benar kalau kita utak-atik hormon itu malah kena cancer? Ternyata dari banyak pasien cancer yang saya temui, mereka tidak pernah tahu apa itu hormon, tidak pernah periksa apalagi terapi utak-atik. Justru karena ketidaktahuan inilah akhirnya kanker itu datang. Jadi akhirnya kalau kita mengetahui status hormon kita, ketidakseimbangan yang kita miliki dan kita balancing, kita bukan hanya mencegah kanker, tapi penyakit apapun bisa dicegah. Jadi akhirnya dari situlah keinginan tahu saya semakin mendalam. Akhirnya saya pelajari, ternyata semakin dipelajari semakin menarik. Jadi kan selama ini kita taunya ya ganja narkoba, ganja terlarang gitu ya. Tapi ternyata efeknya ada untuk medis. Ya, bahkan WHO sudah lama loh mencabut ganja dari narkotik. Oh ya? Ya, jadi sekarang dikembalikan pada negara itu masing-masing. Ini mau dianggap narkotik atau tidak, itu tetapi WHO sendiri sudah mencoret ganja dari golongan narkotik. Ini tapi memang kebutuhannya kan dilihat dari sisi pandang medis ya.
Betul. Kenapa kok banyak manfaatnya untuk tubuh kita, itu sebenarnya apa yang terkandung di dalamnya? Ya, jadi sebenarnya di dalam tubuh manusia ada sebuah sistem. Sebagaimana kita belajar ilmu kedokteran, ada sistem respirasi, ada sistem kardiovaskuler, ada sistem pencernaan, ya. Nah, sistem yang baru ini bernama endocannabinoid system. Endocannabinoid system. Jadi kannabis endogen yang bisa dihasilkan oleh tubuh manusia kalau tubuh kita dalam keadaan balance. Oh gitu. Ya, jadi artinya buat tubuh mereka yang sedang tidak balance, tubuhnya membutuhkan ganja medis sebagai salah satu nutrisi. Nah, kalau sistem ini mengalami gangguan, mungkin seseorang menderita penyakit, ya. Penyakitnya dari 1001 macam. Saya sebut aja penyakit-penyakit yang besar. Autoimun, Iya. penyakit kanker, ya, penyakit-penyakit dengan gangguan imun yang lain, ya, tumor, bahkan ada Parkinson, ada Alzheimer, ada insomnia, ada pokoknya nanti kalau kita lihat kita akan terkagum-kagum. Ternyata ganja memiliki manfaat begitu luas. Wow, boleh nggak nih kita lihat nih langsung aja gimana gambarannya ini? Boleh. Nah, ganja sendiri itu kan sebenarnya macam-macam juga ya? Ya. Kalau nggak salah dibagi dua bagian besar. Ya, jadi kebanyakan orang mengenal ganja ada dua, yaitu CBD, cannabinoid. Jadi CBD ini cannabidiol, dan THC itu adalah tetrahydrocannabinol, THC. Nah, apa sih bedanya dari dua tanaman ini? CBD ini dia sifatnya energizer. Jadi kalau kita konsumsi CBD di pagi hari, dia akan memberi energi. Nah, kalau THC dia bersifat relaksasi. Jadi kita butuh itu malam hari. Mungkin orang yang terlalu excited, hormon kortisolnya tinggi, dia malam nggak bisa tidur. Nah, disinilah kita mungkin membutuhkan THC, ya. Di sini Dr. Mark Hyman, Dr. Mark Hyman ini adalah founder dari Institute of Functional Medicine di Amerika, ya. Kebetulan ilmu ini sedang naik daun di sana. Nah, dia mengatakan it's more important to understand the imbalances in your body's basic system and restore the balance rather than name the disease and match the pill to ill. Jadi artinya ada penyakit A, obatnya B, penyakit B, obatnya C. Kita udah kasih, ya, kita kasih obat-obatan itu, kok nggak sembuh-sembuh ternyata. Nah, ternyata kuncinya dari ilmu ini dicari akar masalahnya. Apa sih sebenarnya yang memicu sehingga gejala ini terjadi? Nah, kemudian jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah endocannabinoid system imbalances. Tapi ini menarik sekali ya ilmu ini ya. Ilmu functional medicine ini sendiri tadi, ya. Coba kita lihat. Ya. Functional medicine ini sendiri itu sangat menarik ya, karena kalau kita lihat selama ini memang pengobatan yang diajarkan di dunia kedokteran kita ya di Indonesia ya. Kan semua kayak penyakit. Bukan di Indonesia saja, Reisa, tapi di seluruh dunia global tuh sama. Jadi kalau sakit A, contoh ya, sakitnya ISPA. Obatnya itu udah tahu kan, antibiotik, ya, kemudian obat batuk pilek, ya. Jangan-jangan ISPA ini ternyata terjadi akibat kekurangan vitamin D. Oh, bisa jadi. Makanya waktu COVID kemarin vitamin D itu dikejar orang-orang. Aku mau vitamin D, aku mau vitamin D. Karena kalau vitamin D kita kuat, bukan hanya COVID atau ISPA, kita bisa tidak kena semua penyakit. Iya, betul. Jadi ilmu ini sangat menarik. Jadi akhirnya, ya itu tadi salah satu yang ditarik ke akar ya, Dok. Ya, jadi kita cari akarnya apa sih? Akarnya, ada masalah genetic predisposition. Nah, itu ada masalah genetik. Nah, ternyata ada masalah-masalah genetik tertentu, obatnya adalah ganja medis. Ganja medis. Yeah. Karena kita kayak selama ini kayak ini obat
jantung, ini tekanan darahnya, ini obat ginjal, ini obat paru, akhirnya obat satu kantong. Betul. Ya kan? Tapi kan sebenarnya harus dicari nih apa yang imbalance. Betul. Yang Sekarang di dalamnya lagi udah itu era genomic medicine. Nah. Genomic medicine itu Iya. kita bisa periksa gen kan. Mungkin Reza sudah pernah periksa. Nah, kalau pemeriksaan genomik yang lebih tinggi itu sudah menyangkut endokannabinoid. Endokannabinoid. Jadi kita Wow. udah tahu bahwa ternyata sakitku ini membutuhkan ganja medis yang golongan ini. Dan itu pun sudah terdeteksi. Ya, di Amerika sudah ada pemeriksaan itu. Di sini saja belum ada. Oke, Ya. oke, baik-baik. Jadi endokannabinoid system ini mengatur motivasi dan reward, mengatur termoregulasi. Jadi mungkin kita kedinginan, ada orang yang sering merasa, aduh kok aku sering kedinginan, atau sering kepanasan, atau sering kedinginan. Itu sebenarnya gangguan dari fungsi tiroid. Kalau kita mau lihat detailnya, siapa tahu tiroidnya terganggu. Nah, ini stress response. Stress response ini tubuh kita kan berespons terhadap stres ya. Tidak ada manusia yang tidak stres ya. Tetapi tubuh itu berespon beda-beda. Kayak saya punya tugas banyak, tapi saya memang orang biasanya multitasking ya. Saya bisa mikir A, B, C. Tapi tidak begitu dengan orang lain. Ada masalah dikit, aduh aku udah stres gitu ya. Nah, metabolisme, ada yang mudah gemuk, ada yang makan apapun tetap aja kurus ya. Kemudian appetite, ada orang nggak ada nafsu makan. Jadi CBD itu meningkatkan nafsu makan buat katakanlah mereka yang mungkin menderita penyakit sehingga hilang nafsu makannya ya. Kemudian mood ya, jadi kita nggak ada mood yang baik. Pain ini sensasi rasa nyeri. Jadi tiap orang tuh memiliki ambang rasa nyeri yang berbeda-beda. Nah, buat saya misalnya saya sakit haid tiap bulan, saya merasa biasa-biasa saja. Ada orang lain pingsan pada saat haid itu. Energi juga tiap orang berbeda ya. Ada yang gampang capek, ada yang bisa bekerja seharian sampai malam masih tetap bugar ya. Sensasi inflamasi adalah peradangan. Muscle control. Jadi muscle control ini kemampuan kita mengontrol otot ya. Pada orang-orang tua mereka akan mengalami pengurangan massa otot atau menyusut. Setiap 1 dekade volume otot kita akan berkurang. Nah, kemudian eye ocular pressure, bola mata ya. Jadi artinya sebenarnya banyak sekali ya. Yang diatur sebenarnya banyak sekali ya ini ya. Nah, jadi endocannabinoid system ini dia itu menghubungkan seperti kunci dengan anak kunci. Jadi kalau misalnya kita masukkan anak kunci, kalau dia cocok, pintunya bisa dibuka dong, ya. Tapi kalau nggak cocok, ya pastinya tidak akan terbuka. Jadi dia seperti jalan pintu gerbang untuk mengobati pengobatan next step pada tubuh kita. Jadi era pengobatan zaman sekarang bukan lagi orang sakit kepala dikasih analgetik, ya, tapi pakai reseptor. Kalau kita minum, katakanlah ya, ganja medis, reseptor kita akan bekerja. CB1 ini dia bekerja di semua nervous system dan brain. Jadi yang menyangkut otak, ya. Jadi kalau ada gangguan nervous system, katakanlah epilepsi ya, atau katakanlah Parkinson, itu CB1 yang bekerja. Nah, CB2 ini dia ada di seluruh organ perifer, terutama sistem imun. Jadi semua gangguan sistem imun dari apa? Batuk pilek, mudah alergi, rinitis, semua itis ya. Kemudian semua autoimun sampai cancer dia oleh CB2. Apakah karena memang ganja medis itu takut disalahgunakan, Dok? Katakanlah. Apa sih bedanya ganja yang bisa bikin fly itu dengan ganja medis? Jadi kalau di negara-negara maju, Reza, saya lihat di Belanda, itu ganja dijual bebas. Bukan dijual di mana, tapi jualnya di kafe. Orang yang mau ngeganja itu akan datang ke kafe. Baik yang
ganja rekreasi maupun yang ganja medis. Oh gitu. Jadi di sana kan negara maju, dia berpikir kamu sudah dewasa kan, kamu mau ngeganja ya silakan, kamu tanggung jawab akibatnya. Jadi artinya kita mau pakai berapa banyak, ya kita sebagai orang dewasa tahu dong, saya nggak mau overdose, saya cuma mau ya supaya malam ini tidur saya lebih enak gitu. Gambar apa ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya katanya tubuh manusia itu pada saat kita memiliki bayi dan kita menyusui, tubuh kita itu mengeluarkan endogen kanabis. Oh ya. Jadi artinya pada saat kita menyusui itu, ternyata seperti itu mungkin rasanya ngeganja pada saat kita punya bayi, kita menyusui, apa yang kita rasakan? Rasa damai ya, rasanya rasa cinta ya, artinya nah mungkin seperti itu Reza sebenarnya rasa dari ngeganja yang sebenarnya itu. Jadi secara natural memang ada di ASI. Ada di ASI. Jadi kan kita semua pernah jadi ibu ya, yang ibu-ibu ya. Pada saat kita habis melahirkan, kita menyusui, kok rasa sakit tuh hilang, adanya rasa damai, rasa cinta. Wah, apa yang salah dengan rasa dari endokannabinoid sistem kita ini? Bayinya juga jadi tenang. Bayinya juga tidur. tenang dan ibunya juga merasa tenang juga, ya. Lucu ya? Oh gitu. Ya, Menarik sekali. Nah, sekarang kita lihat lagi slide. Nah, ternyata waktu kita mengkonsumsi ganja, katanya tubuh membaca itu sebagai antioksidan, anti-inflamasi, anti-anxiety, antipsikotik ya. Jadi sebagai obat penenang alami, anti-epilepsi, neuroprotektif, jadi pelindung saraf, pelindung jantung, kardioprotektif ya? Yes, anti-cancer, anti-mual, anti-bakteri, anti-diabetes, anti-artritis, pengurang nyeri, bone stimulan, dan imun modulator. Meningkatkan imun. Jadi apa yang salah dengan ganja sebenarnya? Nah ini tergantung dari dosis atau cara konsumsinya juga kan ya? Ya, jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada reseptor kan tadi ya. Reseptor ini ada pada sel dan pada saraf. Dan dia ada two-way communication. Jadi artinya pada saat kita mengonsumsi ganja, kalau memang itu reseptornya cocok dengan kebutuhan tubuh kita, dia akan bekerja dan tubuh akan mendapat manfaat. Wow, ini manfaatnya sih luar biasa, Dokter Widya. Dari tadi nih saya belum menemukan bandingannya dari hal lain yang bisa bekerja seperti ini. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya ganja ini salah satu tumbuhan yang memiliki manfaat terlalu banyak. Iya ya. Ya, tapi karena terlalu banyak manfaat, apa memang harus diilegalkan? Nah itu dia. Ini pertanyaan ya. Iya. Kenapa sampai sekarang jadi diilegalkan? Nah mungkin. Apakah karena justru manfaatnya terlalu banyak? Jadi kita memang bingung ya antara manfaat kok banyak sekali tapi malah dilarang gitu. Nah ini adalah indikasi dari kanabis. Kalau kita ingin tahu sebenarnya kanabis itu bisa untuk penyakit apa saja. Nah, kita lihat yang lingkaran luar itu adalah berbagai nama penyakit. Lingkaran dalam ini adalah komponen-komponen aktif yang bisa didapatkan selain kita tadi udah bicara tentang CBD dan THC. Ternyata ada turunan-turunannya, ada CBC, ada CBDA, ada CBG, ada THCA ya. Itu turunan dari si kanabis tadi. Jadi kalau dia dimurnikan, ini menghasilkan zat aktif CBD, yang ini menghasilkan zat aktif THC. Nah, coba kita lihat dari yang berwarna hijau ya. Itu gangguan sleep apnea ya, kram, kemudian migrain, sakit kepala, phantom limb, spinal injury bisa ya, fibromyalgia. Fibromyalgia ini salah satu penyakit autoimun yang selalu nyeri rasa badannya.
Kalau dia masuk di rumah sakit, dia akan diobati dengan anti nyeri yang golongannya berat. Udah termasuk golongan yang bisa disalahgunakan sebagai narkotika juga? Enggak juga, tapi biasanya diterapi dengan obat-obat yang sekali infus tuh udah harganya belasan juta. Mahal loh. Gitu. Jadi jadi dari harganya yang mahal itu, kita mungkin berpikir apakah CBD ini semahal itu? Tidak. Jadi justru kita khawatir jangan-jangan kalau ganja ini dilegalkan, dia akan membunuh banyak industri farmasi. Nah, jadi ini mungkin tanda tanya ya. Tanya. Nah, sekarang insomnia. Jadi banyak sekali orang yang insomnia, mungkin memakai obat-obat tidur, bahkan sampai ketergantungan mungkin ya. Sementara CBD ini ya cukup aman sebenarnya. Kemudian pain, nyeri ya. Jadi kalau nyeri yang kelas berat tuh pasti sudah pakai morfin. Kemudian artritis ya, nyeri sendi, inflamasi. Kemudian hilang nafsu makan. Kemudian anoreksia, kaheksia. Kemudian penyakit gastrointestinal disorder ya, mual. Diabetes. Yes, jadi dia akan memperbaiki diabetes. Memperbaiki loh, ini istilahnya ini banget loh, memperbaiki itu kan kalau udah diabetes katanya kan pengobatannya dengan mengurangi gejala yang dapat timbul seumur hidup. Ini mengobatin. Jadi saya pernah jadi saksi ahli dari sebuah kasus yang ya dianggap menyalahgunakan ganja ya. Kasus ini terjadi di Makassar. Seorang anak remaja karena lihat ayahnya yang kena diabetes itu tidak bisa bangun-bangun. Kebetulan dia juga menderita TBC. Jadi dia membukalah internet. Segini hari kan, search-nya di internet. Dia menemukan resep untuk membuat minyak ganja. Dan dia memesan ganja, entah di mana, ada yang jualan online gitu ya. Kemudian dia dibikin menurut buku itu. Itu kalau bukunya dicari juga di internet ada. Dan akhirnya jadi dong minyak ganja. Dia beri ke ayahnya. Ayahnya tanya, ini apa nak? Obat Cina ini pak, katanya. Oke, ayahnya minum dong. Akibatnya apa? Ayahnya yang tidak bisa bangun, menjadi bisa bangun. Kemudian bisa beraktivitas normal. Nah, salahnya anak ini cerita kepada temannya. Saya buatin ayah saya minyak ganja. Wah, ibu saya juga sakit diabetes. Akhirnya mereka pesan lagi online. Begitu dia pesan online, yang datang adalah berwajib. Ya, yang berwajib dan mereka berdua ditangkap. Jadi salah satunya ini, ya akhirnya saya bantu ya waktu dia persidangan, saya datang sebagai saksi ahli. Alhamdulillah masa tahanannya dari 7,5 tahun berkurang menjadi 6 tahun. Tapi masih 6 tahun loh. Ya ampun, kasihan ya. Padahal dia menyembuhkan ayahnya dari sakitnya. Jadi dalam hal ini saya pun bertanya apakah hukum kita yang harus dirubah. Karena saya udah menghadap beberapa petinggi penting ya, bahkan Wakil Menteri Hukum HAM, dan beliau pun hanya berpesan satu kepada saya, seluruh rumah tahanan di seluruh Indonesia itu penuh dengan penyalahgunaan ganja. Orang bawa satu linting akan masuk hukuman sekian tahun. Masuk sekian tahun artinya apa? Artinya uang kita yang dipakai untuk membayar pajak ikut membiayai biaya makan para biaya hidupnya. Ya, biaya hidup mereka selama mereka hidup di rumah di rumah tahanan di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah pun sebenarnya sudah sedang memikirkan bagaimana mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, karena ngapain kita bayar pajak, uangnya dipakai buat biaya makan para tahanan di
akibat bawa ganja 1 linting dihukum sekian tahun. Itu apa masih relevan? Apa nggak lebih baik kita robah saja hukumannya menjadi yang lebih pantas supaya kita mengosongi rumah-rumah tahanan di Indonesia ini supaya hukumnya tidak begitu lagi kurang adil rasanya. Ternyata panjang ya jadinya. Panjang cerita ganja ini Sampai memang. ke pajak kita loh guys. Jadi kita setengah mati bayar pajak tidak bisa dinikmati selayaknya buat orang yang memerlukan karena kita harus membayari biaya makan, biaya hidup para tahanan yang mungkin hanya membawa 1 linting ganja tadi. Ya. Oh, oke. Oke, lanjut lagi ya. Karena belum ada. Maaf belum yang selesai. tadi ya. Nah, ini Jadi masih banyak dari tuh. diabetes, Crohn's itu salah Crohn's satu disease. penyakit autoimun. Iya. Kemudian anxiety ini paling banyak menggunakan obat penenang. ADD, ADHD ya, Itu pun juga terbantu. Betul. Stres, bahkan ADHD banyak yang menyebutnya autisme gitu ya. ya. Kemudian bipolar. Jadi gangguan psikiatri, OCD, PTSD itu Post-trauma. ya. Depresi Itu pun juga. dan Tourette. Tourette ini Tourette tahu nggak syndrome. Risa? Penyakit yang tidak terkontrol, jadi gangguan saraf. Saya punya kawan, anaknya penderita Tourette, anak ini tidak bisa sekolah. Karena mengganggu sekitar. Mengganggu dirinya dan mengganggu sekitarnya sehingga, nah kebayang kalau dia nggak bisa sekolah dan ternyata obatnya ada di sini, kenapa tidak kita legalkan ya? Ini kan berarti membantu. Kebayang orang-orang tua yang memiliki anak dengan gangguan penyakit ini. Nah, epilepsi ya. Seizure ini adalah kejang. Kemudian multiple sclerosis ini ya. kan juga bisa menyembuhkan. Betul. Alzheimer, Parkinson, spasticity, osteoporosis, ALS. ALS ini penyakitnya Stephen Hawking. Jadi saya punya kawan, ibunya menderita ALS sampai meninggal, memang belum ada obatnya. Ya. Dan ini terbukti, sudah ada semua penelitiannya terkait. Ya pasti, kita tinggal search. Kalau kita ingin tahu jurnalnya, kita tinggal search ALS, cannabis scholars. Itu akan keluar jurnal-jurnal yang kita harapkan. Ya. Dan asma, fatigue, hipertensi, glaukom, HIV AIDS. Gimana tuh dok maksudnya? Ini sampai sekarang nggak ada obatnya loh dok. Betul. Jadi obatnya kan menahan CD4 aja nih. Betul. Jadi akhirnya ya memang kalau memang ya kita sebenarnya mau hitung-hitungan, sebenarnya kalau kita melegalkan ganja, kita bisa save so many money. Jadi ya sekarang siapa yang berhak untuk memutuskan itu, pasti adalah pemerintah di negara masing-masing, ya. Oke. Ini masih ada muscular dystrophy dan cancer. Coba kita lihat begitu banyak penderita cancer yang meninggal dan ternyata mungkin mereka membutuhkan perbaikan kualitas hidup dengan penggunaan ganja medis yang memadai. Bukan hanya membantu mengurangi nyeri, tapi juga bisa menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu mungkin susah ya, tapi at least meningkatkan quality of life. Hidupnya. Ya kan kalau belum waktunya mati, apa kita mau biarkan orangnya? Ya tentunya kita harus menjaga mereka supaya menjalankan sisa hidup senyaman mungkin. Iya betul. Ya. Oke, wah banyak sekali ya. Kalau dibahas satu persatu, ternyata manfaatnya luar biasa dan wah ini ya itu dia bisa jadi solusi salah satu obat baru yang memang bisa dikonsiderasi untuk mengatasi berbagai masalah. Tadi balik lagi biayanya memang nggak mahal, emang sudah ada hitungannya tuh gambaran dari negara lain? Sebenarnya bukan begitu Reza, saya selaku pengamat dan saya pengen tahu, jadi saya datang ke Thailand. Saya lihat pameran ganja
yang sekali setahun biasanya pada bulan November. Jadi kalau kita mau, ayo kita main. Saya sampai datang ke kebun ganja. Jadi yang namanya ganja medis itu berbeda dengan ganja yang kita lihat. Sering kan kita lihat di TV, ditangkap kebun ganja sekian. Jadi kalau ganja-ganja yang ditanam seperti itu biasanya untuk ganja rekreasi. Kalau medis? Kalau ganja medis itu ternyata dia harus pakai greenhouse khusus, dijaga suhunya, ya. Jadi tidak bisa ditanam sembarangan. Jadi menurut strain-strain khusus ini dia perlakuannya beda-beda semuanya. Nanti kalau kita ke pameran itu kita bisa lihat greenhouse-nya butuh apa, dia butuh AC ya, dan kelembapannya, ya. Jadi artinya tidak ditanam asal-asalan. Nah sekarang kalau kebun-kebun yang kita lihat di sana itu banyak dan ditangkep-tangkepin, sudah jelas itu punya mafia dan pasti untuk jualan yang berskala besar, ya. Itu baru yang berbahaya, ya kan? Kalau negara mana saja sih Dok yang sudah melegalkan si ganja medis ini? Oke, sebenarnya sudah banyak negara, ya. Ada Australia, ya. Kemudian kalau di Asia, Thailand, ya. Kemudian jangan salah, Pakistan juga sudah melegalkan ganja medis. Kemudian banyak sekali negara di Eropa, ya, seperti Jerman. Jerman juga sudah melegalkan. Jadi semakin negara itu maju, dia akan berpikir dari sisi positif bahwa melegalkan ganja medis ini sebenarnya lebih banyak menguntungkan negara itu sendiri. Karena? Ya, karena sebenarnya panjang nih kayaknya. Ya, jadi ganja ini sebenarnya katanya konon ganja terbaik di dunia itu berasal dari Aceh. Oh ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melegalkan ganja medis, kita akan menghidupkan tanaman asli Indonesia dan kita akan mengurangi kebutuhan untuk impor obat. Ya, tahu loh obat yang paling banyak dipakai ini bahan bakunya impor semuanya. Jadi sekarang tergantung kita kepengen maju atau kita kepengen tetap jadi importir dan akhirnya rakyat yang akan membayar beban-beban biaya impor tadi, ya. Mana obat harganya makin mahal lagi ya Dok? Betul, jadi kan obat tidak murah ya. Kalau obat-obat yang murah tuh pasti hanya penurun gejala semata. Gitu. Nah ini ada pertanyaan juga, ini ditanyakan oleh teman-teman netizen ya kan. Berarti kalau ganja medis itu nggak haram dong Dok? Ya, karena haramnya di mana? Kalau tubuh kita juga ternyata bisa menghasilkan endokannabinoid, kanabis endogen dari dalam tubuh kita. Kita menyusui, kita mengeluarkan ganja loh. Nah itu dia. Di mana haramnya? Kan banyak manfaatnya ini tadi. Betul. Apalagi nih di balik ganja medis ini yang bermanfaat atau bisa mencerahkan kita? Oke, coba kita lihat slide berikutnya. Ini adalah efek farmakologi. Jadi artinya kalau sebuah zat ingin diambil sebagai obat, kita harus lihat dong apa sih efek farmakologinya. Ternyata benar dia memiliki efek ya bone stimulan, ansiolitik, antipsikotik, antiepileptik, neuroprotektif, vasorelaksan, antispasmodik, anti-iskemik, anti-proliferatif cancer, anti-emetik, antibakterial. Ini terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Jadi makanya saya sebenarnya Risa, dalam pikiran saya ngeri-ngeri sedap gini. Waduh, kalau ganja dilegalkan, berapa banyak pabrik obat yang harus tutup, ya. Jadi ayo kita kembalikan lagi, kita mau apa dan apa yang mau kita dapatkan. Atau malah ini menjadi satu komoditi baru untuk pabrik obat besar ini kan? Nah, jadi kalau saya berpikir Thailand,
Thailand melegalkan ganja beberapa tahun lalu, itu bukan tanpa pertimbangan. Pasti. Karena dia sudah sadar bahwa dengan dia melegalkan ganja, dia akan meng-create peluang kerja yang begitu besar dan bisnis yang begitu besar juga untuk Thailand itu sendiri. Ya, kita kan kenal Thailand ya. Siapa yang nggak kenal kalau ke Thailand itu kita suka karena apa? Makanannya enak-enak, belanjaannya murah-murah, ya. Dan sekarang ada satu tujuan lagi. Kita bisa pijet pakai minyak ganja di spa di Thailand. Artinya memang Thai tahu positioningnya terhadap health tourism. I see. Jadi kita nih Indonesia juga kan bicaranya health tourism. Tapi bingung apa ya yang dijual. Apa benar orang luar negeri akan datang ke Indonesia karena jamunya? Nah, saya berpikir kalau ganja dilegalkan, baru orang luar akan datang ke Indonesia demi ganja medis yang sudah legal tadi, ya. Bisa jadi. Tapi sekali lagi mungkin bisa ditekankan ya, Dok. Ini jangan jadi salah persepsi juga, karena ganja ini banyak manfaatnya. Akhirnya para penyalahguna ganja ini akhirnya jadi kayak, loh kan punya manfaat kesehatan gitu. Padahal ini hal yang berbeda kan. Yang lucu tuh gini, Reza, di Thailand pada saat mereka melegalkan ganja, dia tidak bilang ganja medis dulu, ganja dilegalkan, itu bibit pohon ganja dibagi-bagi. Ke rumah-rumah orang ini. Iya, setiap orang boleh menanam. Tapi ternyata yang ditanam itu adalah CBD, bukan THC. Jadi tidak bikin fly, tapi bikin manfaat, bikin energi. Gitu. Ya oke, makanya dibagi. Gitu. Jadi sekarang kenapa kita mau mengabaikan kalau memang ada manfaat dari ganja. Jadi kalau sebenarnya Indonesia masih mengilegalkan ganja, dia menyamaratakan dong CBD dan THC itu semuanya. Padahal CBD itu dia protein yang baik. Katanya kadar omeganya paling tinggi. Jadi sekarang kenapa kita mengabaikan ada manfaat-manfaat lain yang mungkin kita bisa dapatkan dari ganja ini sendiri gitu. Tapi tetap nggak boleh disalahgunakan kan? Iya, tapi kalau CBD itu kita makan sebagai bijinya, itu akan mengatasi stunting. Jadi jadi nggak ada efek. Iya, CBD saja. Jadi artinya kalau kita ingin ambil manfaatnya tanpa mengurangi supaya orang tidak menyalahgunakan, kita tinggal jangan THC. Jangan THC. Betul, seperti itu. Oke, kalau begitu kan sekarang sudah tercerahkan ya. Terus apalagi dong yang ingin disampaikan ini? Terakhir, ada statement dari Dr. Widya yang cukup viral juga. Yang terakhir mungkin bisa ditayangkan. Ya, terakhir aja. Nah, ini dia. Oke. Coba dong. Jadi sebenarnya kalau ditimbang-timbang, ganja ini tidak lebih buruk dari rokok loh. Jadi Pak Wamen Hukum kita sudah bilang, satu aja dok, kalau rokok bisa legal, ganja juga bisa legal. Wow. Nah, itu menantang kita, karena rokok yang berbahaya pun sudah lama legal. Jadi kapan ya kita tunggu ganja bisa legal di Indonesia? Semoga tidak lama lagi, jangan sampai tahun 3000 baru legal ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ternyata katanya setiap 19 menit seseorang itu mati akibat overdosis obat. Tetapi kematian itu tidak pernah terjadi pada pengguna ganja. Zero. Jadi tidak ada yang mati akibat pemakaian ganja. Jadi sekarang ganja itu bukan pintu masuk menuju narkoba, tapi exit, pintu keluar. Jadi orang yang menyalahgunakan narkoba itu salah satu obat penawarnya adalah ganja. Baik. Wow, ini luar biasa sekali obrolan kita hari ini sama Dr. Widya Murni.
Jadi sekarang Lovely People sudah makin tercerahkan kan ya. Ini bukan hanya lagi sekedar isu atau awang-awang gitu ya, bahwa ganja medis ini banyak sekali manfaatnya. Sudah dijelaskan secara detail sekali sama Dr. Widya dari berbagai perspektif medisnya gitu. Dan memang ini bisa menjadi harapan bagi pengobatan banyak sekali penyakit-penyakit gitu dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Semoga cita-cita Dr. Widya bisa terwujud, kita semua bisa terbantu dan semoga kita juga bisa semakin sehat. Betul. Nanti kalau ganja sudah dilegalkan di Indonesia. Amin. Oke, terima kasih banyak Dr. Widya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Ya. Sampai jumpa Lovely People.